Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali ada seorang ibu sering terbangun di tengah malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa dia terbangun? Dia merasa bahwa ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Sehingga setiap setengah malam dia selalu bangunkan suaminya untuk sekali lagi mengecek setiap pintu, jendela, dan akses orang masuk ke dalam rumahnya. Tiap malam Bapak Ibu Saudara ya, si ibu ini meminta suaminya untuk sekali lagi mengecek karena dia merasa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata itu tidak hanya seminggu, sebulan, setahun. Ternyata itu sampai 20 tahun Bapak Ibu. Bayangkan ya, suaminya itu harus berjaga-jaga terus ya demi kenyamanan sang istri. Ya luar biasa suaminya memang. Sampai suatu kali di tahun yang ke-20 itu ya, memang benar Bapak Ibu Saudara, adalah memang orang yang masuk ke dalam rumah orang ini. Dan suaminya yang sudah berjaga-jaga, dia bilang, akhirnya datang juga kau ya, setelah 20 tahun istriku menantimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang apa yang kita pikirkan, khawatirkan, cemaskan, dan takutkan itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Dan kalaupun terjadi, begitu ya, itu dengan jarak waktu, tempo waktu yang sangat luar biasa. Ya seperti ibu ini tadi, setelah 20 tahun apa yang dikhawatirkan, apa yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejauh mana kita perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kekhawatiran itu di dalam satu firman Tuhan yang hari ini menjadi bagian kita, mengingatkan kita? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, hari ini tentunya mau mengingatkan kita, nggak perlulah kamu khawatir, nggak perlu kamu cemas, nggak perlu kamu takut. Karena ketakutanmu tidak akan mengubah keadaanmu. Kecemasanmu tidak akan mengubah keadaanmu. Justru kecemasan, kekhawatiran akan membuat masalah baru di dalam hidup kita. Misalnya kita cemas, kita khawatir. Bukankah itu juga bisa mengganggu kesehatan kita? Bayangkan seperti ibu dan bapak itu tadi. Tiap malam menunggu kedatangan si pencuri itu. Yang datang ternyata setelah 20 tahun mereka menjalani kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini khawatirkan, takutkan, dan cemaskan. Ya, anak-anak muda hari ini menikah misalnya, ada di antara mereka tidak berani mengambil keputusan untuk memiliki keturunan. Free child. Kenapa? Nggak mau ribet, nggak mau takut untuk kehidupan biaya anak-anak. Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Kenapa kita mesti takut bagaimana kehidupan anak-anak kita nanti? Saya masih ingat baru-baru saya datang ke kota Semarang ya. Saya diajak belanja ke salah satu pusat pembelanjaan. Saya lihat harga susu waktu itu. Waduh, luar biasa.
Mahal sekali ya, ratusan ribu satu kaleng. Dalam gumam saya, ampun, harga susu mahal sekali. Gimana nanti kalau saya punya anak? Kemudian dalam hati saya ditanya, sudah punya anak? Belum sih. Udah menikah? Belum juga. Nah, saudara, kadang situasi kondisi belum terjadi dalam hidup kita. Kita sudah terlalu banyak memikirkannya. Boleh gak sih kita memikirkan? Boleh, sah-sah saja kita memberikan pertimbangan dengan segala kemungkinan. Tetapi jangan sampai kekhawatiran, kecemasan itu melemahkan iman kita. Yang pada akhirnya setelah saya menikah, saya punya anak, puji Tuhan, ada berkat Tuhan untuk saya membeli susu anak-anak saya. Dan itu semua berkat pemeliharaan Tuhan. Dan saya diteguhkan di sana bagaimana Tuhan juga yang memelihara sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat, kecemasan, kekhawatiran yang hari ini Bapak Ibu rasakan itu tidak akan menambah sehasta ya dalam jalan hidup kita. Artinya boleh mikir, boleh, tapi jangan sampai kita terlalu cemas, khawatir sampai kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan meneruskan perjalanan kehidupan kita. Dia akan memberkati kehidupan kita, dan percayalah, berkat penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup ini. Ada banyak hal, ketakutan, kecemasan yang kami bisa alami. Tapi satu hal ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Burung di udara Engkau pelihara. Bahkan rumput bunga yang hanya sehari pun Engkau juga memeliharanya. Terlebih kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh terlalu percaya Engkau sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup kami. Jika ada di antara kami yang sedang khawatir, apakah tentang masa depan, pekerjaan, pasangan hidup, atau apapun Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.